Hai YouTubers, sejarah panjang kontingen Garuda Indonesia yang menjadi pasukan perdamaian PBB di belahan dunia memang banyak menyisakan cerita menarik. Misalnya, saat konflik di Afrika bergejolak karena pemberontakan, pasukan TNI yang bergabung dalam kontingen Garuda 3 Kongo diterjunkan ke sana. Kelak, kiprah mereka di Kongo tercatat dengan cinta emas karena keberhasilannya meredam keberontakan yang terjadi. Namun, ada sebuah kisah yang cukup unik di balik keberhasilan pasukan Garuda 3 tersebut. Bukannya mereka melakukan pertempuran, mereka justru memanfaatkan sosok hantu putih yang menjadi legenda setempat loh guys. Tetapi sebelum memulai video ini, kalau Anda suka dengan konten videonya, jangan lupa tinggalkan komen, like dan juga subscribe ya ke channel Bosen Sekolah. Dan itu semuanya gratis loh guys. Oke, lanjut ke videonya ya guys. Pasukan terpilih yang diberangkatkan untuk meredam pemberontakan. Pada tahun 1962, situasi Kongo tengah panas lantaran konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saat itu, kondisi darurat militer tengah diberlakukannya karena adanya pertempuran antara kelompok milisi di bawah pimpinan Moise Tsombe melawan pemerintah Republik Demokratik Kongo, pimpinan Presiden Kasavubu. Masyarakat sipil pun menjadi korban dari pertikaian berdarah itu. Kehadiran kontingen Garuda 3 yang disambut hangat masyarakat Kongo. Kontingen Garuda 3 atau Konga 3 di bawah pimpinan Kolonel Kemal Idris akhirnya ditunjuk untuk meredam situasi di Kongo. Di lapangan, mereka menjadi pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikendalikan oleh UNOC atau United Nations Operation in the Congo. Hebatnya, pasukan Indonesia ternyata berhasil mengambil hati masyarakat lokal dengan mengajari mereka banyak hal, terutama soal masak-memasak loh guys. Serangan 2000 milisi yang menjadi awal pertempuran. Membaur di tengah-tengah masyarakat membuat pasukan Indonesia tak lepas dari incaran para milisi. Hingga pada suatu ketika, sekitar 2000 milisi Kongo menyerbu markas kontingen Garuda 3 yang dipertahankan oleh 300 prajurit. Beruntungnya, serangan yang ada berhasil dipatahkan. Setelah terjadi kontak senjata selama berjam-jam lamanya, Kolonel Kemal Idris pun mulai berencana untuk melakukan serangan balasan loh guys. Sukses menangkap pasukan pemberontak dengan teknik hantu putih. Serangan balasan yang dimaksud Kemal Idris kemudian dikisahkan dalam biografi yang berjudul Kemal Idris Bertarung dalam Revolusi pada tahun 1996. Kala itu, ia memanfaatkan kebiasaan orang-orang Kongo yang percaya tahayul soal hantu spiriteses, yakni sosok putih yang melayang-layang pada malam hari. Pasukan yang dibawa pun hanya berkekuatan 30 orang saja loh guys. Teknik pasukan hantu putih yang membuat milisi kocar-kacir. Kami melakukan penyerangan di malam hari dengan kapal yang digelapkan di atas danau Tanganyika, tidak beberapa jauh dari daerah Albertville. Pasukan kami berkekuatan 30 orang menyamar sebagai hantu, ucap Kemal Idris mengenang masa itu. Operasi tersebut ternyata berhasil membuat 3000 milisi kocar-kacir, di mana pasukan Indonesia juga berhasil menyita ribuan pucuk senjata loh guys. Keberhasilan pasukan Garuda 3 yang menuai pujian. Kesuksesan pasukan Garuda 3 tanpa menimbulkan korban jiwa itu mendapat apresiasi dari Letnan Jenderal KDB Ngeso dari Ethiopia. Dirinya pun sempat heran bagaimana bisa 30 orang prajurit berhasil menangkap 3000 milisi tanpa ada jatuh korban dari Indonesia. Setelah mengetahui soal hantu putih yang disematkan daripada pasukan Indonesia, baru dirinya dibuat geleng-geleng loh guys. Keberhasilan pasukan Garuda 3 di bawah pimpinan Kolonel Kemal Idris mengatasi pemberontakan di atas itu kelak akan dikenang sebagai sebuah taktik konyol, namun ternyata berhasil. Bahkan penyerbuan tersebut juga memperoleh kemenangan di dua sisi yang berbeda, yakni meredam pemberontakan sekaligus mengharumkan nama kontingen Garuda 3 yang bertugas di Kongo. Berikut adalah kisah pasukan kontingen Garuda 3 dengan taktik hantu putih ya guys. Anyways, jangan lupa tinggalkan komen, like dan juga subscribe ya guys. Cukup sampai di sini ya video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.